Nah, guys, selanjutnya di sini kita akan membuat perut sederhana dengan menggunakan model bootstrap. Nah, nanti aku akan membuat di sini di atas ini ada tombol. Langsung aja. Di sini kita cari admin LTE. Ini akun pendampingnya di file. Lalu kita lihat ini pada UI element. Di sini ada model and actors. Kemudian kita pilih salah satu tampilan dari model examples. Kita akan pilih yang ini. Nah, untuk filenya ada di page UI dan model HTML. Selanjutnya kita buka file, lalu kita ke app. Nah, kita menuju ke page. Nah, selanjutnya ke UI. Nah, ini modal HTML. Kita buka. Kembali ke lalu kita mencari bagian large. Saya ini sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang large. Lalu kita copy saja. Kemudian kita ke file data mahasiswa. Kemudian kita copy di bagian ini. Kita paste, kita save, lalu kita lihat di browser. Kita refresh. Ini sudah muncul. Lalu kita kembali ke data mahasiswa. Untuk kelasnya kita ganti
menjadi info. Nah, untuk ini juga kita ganti menjadi tambah data. Kita save, lalu kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Nah, ini udah jadi. Tapi ini hasilnya sangat mepet, jadi akan kita kasih jarak. Lalu di sini kita tambahkan tag BR. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah ada jaraknya. Selanjutnya kita menuju ke modal HTML. Kita bisa lihat kata targetnya, kita copy saja, kita paste lagi di sini. Kita lihat di sini. Lalu kita cari data modal LG. Nah, ini kita copy sampai sini. Kita lihat terdapat garis vertikal ke bawah, kita bisa copy. Oh, salah. Ternyata sampai div yang bawah. Nah, sampai sini kita copy. Kemudian kita kembali ke data mahasiswa. Kita scroll, lalu kita simpan di bawah section. Kita paste. Kita save. Kemudian kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, sudah tampil. Berikutnya kita tambahkan datanya. Kita bisa melihatnya di dokumentasi yang terdapat pada admin LTA. Itu pada form. Kemudian kita menuju ke admin LTA. Lalu kita ke form. Lalu kita ke general elements. Yang advance. Yang advance.
juga bisa langsung masuk ke dalam Kita langsung saja ke Bootstrap. form Bootstrap. Oh ya, sebentar. Kita ketik aja Bootstrap. Kok gini? Ya, ini. Kok kita lihat? Oh ya, ini. Saya lihat di sini Kita lihat di sini ada banyak pilihan. misalkan kita akan memilih Misalkan kita akan memilih untuk yang sederhana ini, kita bisa kita akan copy, lalu kemudian kita kembali ke shortcut. tempatkan antara nim dengan kelas ini pasti di sini Lalu kita paste di sini. Nah, kita save. Kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Kita lihat. Nah, di sini udah muncul. Lalu kita sesuaikan dengan kolomnya, nama, NIM semester. Untuk ininya, lalu kita akan menambahkan satu kolom lagi untuk kolom semesternya. Nah, untuk ini akan kita ganti namanya. Nama, NIM, dan yang ini semester. Kita save, lalu kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita buka. Nah, tampilannya udah sesuai. Selanjutnya
tambahkan di sini method. Kita tambahkan di sini method. Oh, ternyata ini tuh di dalamnya form. Nah, di sini kita tambahkan method. Get. Sini yang saya gunakan adalah method get. Kemudian untuk actionnya, Lalu get kita akan kirimkan datanya, misalkan tambah data, untuk kita buat satu folder. action. Nanti kita akan buat folder yaitu namanya add, kemudian slice, kemudian tambah data. Kita di sini akan membuat file dengan nama add, lalu tambah underscore data dot php. Kita save, kemudian kita ke directory app. kita ke Pada directory ini kita buat satu app. folder dengan nama add. Di sini kita membuat folder baru, Satu file sini. lalu kita beri nama add. Nah, lalu di dalamnya kita akan membuat file baru, lalu kita beri nama tambah underscore data dot php. Kembali dengan VS Code. Lalu kita buka filenya. Selanjutnya kita akan membuat tag PHP, lalu echo variabel get, lalu kita tambahkan nama, Kita lihat lagi untuk namanya, kita tambahkan atribut nama. kemudian kita ke data mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan name, nama, lalu di sini name, lalu di sini name sama dengan semester. Kalau kita save, kita kembali ke browser, lalu kita refresh, kita klik tambah data, kita save,
Di sini tombolnya belum bisa untuk melakukan metodenya. Lalu kita menuju ke sini lagi. Ada pada method get-nya. Jadi kita harus masukkan si tombol ini berada di dalam method get. Di sini kan belum ada tombolnya, jadi belum bisa. Jadi kita akan menambahkan. Keluar dari div. Nah, untuk ini akan kita ubah tempatnya. Akan kita taruh di sini. Nah, kemudian untuk penutupnya juga kita keluarkan ke bawah sini. Kita save. Kelas buttonnya kita ganti type-nya. Type-nya kita ganti dengan submit. Kita save. Kembali. Untuk yang ini atribut buttonnya kita ganti dengan submit. Dan satu lagi Kita save. Type-nya kita ganti dengan submit. Kita save. Kemudian kita ke browser. Kita coba Kita refresh. Kita coba klik tambah data. kita sekarang isi dengan aku isi dengan namaku. Lalu kita save. Nah, dia sudah muncul untuk nama percobaan. Lalu kita kembali. Selanjutnya kita tambahkan untuk get name dan semesternya. Kirimkan nilai dan semester. Ini aku copy, lalu aku paste di bawahnya. Nah, untuk ini aku ganti menjadi name dan semester. Kita coba ke browser, kita refresh. Misalkan Adin, lalu 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini semester 2. Lalu kita save. Salin 1, 2, 3, 4, 5, dan 2. Jadi dia sudah muncul. Nah, untuk inputnya sudah bisa menampilkan nilainya. Lalu kita kembali ke sini, lalu kita tambahkan include.
kita lihat di sini kita keluar satu folder lagi, lalu kita ke config, kita langsung ke file config. Jadi kita tuliskan 1, 2, lalu baru config .php lalu untuk yang ini kita jadikan komentar dahulu. Kita save, lalu kita menuju ke browser, kita refresh. Nah, untuk ini kita akan coba lagi. Nah, di sini tidak muncul. Selanjutnya kita variabel query sama dengan selanjutnya di sini kita akan membuat variabel query. query Lalu sama dengan mysqli_query. kita tuliskan variabel koneksinya. Kita tuliskan variabel koneksi sesuai dengan variabel yang terdapat pada file config.php. Kemudian kita kasih koma. Kemudian kita kasih koma. Kita ketikkan insert into tb underscore mahasiswa. Coba kita Benar. Ternyata dia itu masuk ke dalam kurung. Nah, dia di dalam sini. Nah, tb coba kita lalu coba kita menuju ke localhost php_myadmin.
Eh, nah, di sini kita lihat data si kampus, lalu ke DB mahasiswa, sudah sesuai. Sekarang data misalkan kita tuliskan sesuai dengan nama kolom yang ada Pak. Kemudian kita coba masukkan satu data. Kita tuliskan sesuai yang ada di data mahasiswa, ID, koma, nama, koma, NIM, koma, semester, lalu use Kita coba koma, timnya untuk ini kita coba namanya Karin, lalu ID-nya 123, lalu ke semesternya kita masukkan 2, kita save, kita kembali ke browser, lalu kita refresh, kita tambah data, lalu kita save. Di sini ada pesan error, lalu kita kembali ke VS Code. Untuk yang ini belum kita tutup scriptnya. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Ya, kita lihat sepertinya datanya udah masuk. selanjutnya kita Bentar. Kita refresh. Nah, ini datanya udah masuk. selanjutnya kita buat selanjutnya kita Selanjutnya buat yang
Kita buat variabel nama. variabel name. Kemudian variabel name. Dan variabel semester. Lalu kita pindahkan untuk masing-masing variabelnya. Untuk name juga. Untuk semester akan aku persingkat saja menjadi SMT. Nah, ini juga akan aku pindahkan. Oke, kita save. Kita coba kembali ke browser. Kita ketikkan coba name-nya 321, lalu semesternya 3. Kita save. Kita kembali. Datanya sudah print. Kita refresh. Nah, nilainya sudah terinput. Kita kembali ke VS Code. Lalu kita tambahkan header. Location. Index. .php. Page sama dengan data mahasiswa. Untuk ini aku lupa menambahkan. Nah, ini. Kita save. Kita ke browser. Di sini kita coba nama lain. Aku akan menambahkan sa name-nya 111 dan semester 2. Kita simpan. Error sepertinya ada lokasi yang belum tepat.
Jadi kita kembali ke VS Code. Nah, di bagian ini kita tambahkan ini. Lalu kita coba lagi. Putri Kimia 22 semester 1 kita save, datanya sudah masuk dan alamatnya pun kembali ke dalam sini. Selanjutnya kita rapikan untuk form inputnya. Biasanya yang digunakan adalah dengan select ya. Untuk semester biasanya akan kita ganti, lalu kita akan mencari di web. Bootstrapnya di sini kita ketikkan select option. Saja. Lalu kita akan mencari bentar. Untuk bagian ini akan kita copy. Saja. Lalu kita paste di bagian inputnya. Nah, lalu ininya kita ganti 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan kita ganti menjadi 4.
Kemudian kita tambahkan name, semester, kita save, kita ke browser, kita refresh, kita lihat tabel data untuk semester. Untuk close-nya kita misalkan. Nah, untuk close-nya kita ganti menjadi tutup. Dan untuk kelasnya kita ganti menjadi Denver. Lalu ininya save change kita ganti menjadi simpan. Kita save, lalu kembali, kita refresh. Nah, di sini udah ganti. Selanjutnya kita tambahkan atribut require agar kita jika menekan tombol simpan tidak akan diproses terlebih dahulu sebelum formnya terisi. Lalu kita refresh. Kita klik tanda simpan. Nah, ini ada yang salah, bentar. Untuk ini tuh require. Nah, bukan require, tapi require. Nah, kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, jika kita klik tombol simpan, nah, dia akan muncul notifikasi untuk mengisi terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini kita isi penny, kemudian kita kosongkan, kita coba simpan. Nah, tapi tidak bisa keluar lagi notifikasinya. Kita isi 137. Lalu jika kita klik simpan, nah,
dia akan menuju ke depan dan datanya pun sudah masuk.